Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami yang beranggotakan nama saya Ahmad Saifullah, NIM 2010912110002. Perkenalkan, nama saya Devita Maharani Putrisun dengan NIM 2010912320024. Nama saya Akila Zari Ulia dengan NIM 20109121200021. Perkenalkan, nama saya Nidia Amanda Putri dengan NIM 20109123200025. Perkenalkan, nama saya Melati Narmo Lydia Putri dengan NIM 20109121200016. Perkenalkan, nama saya Hidayati dengan NIM 20109123200032. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hayati dengan NIM 201109122200039. Nama saya Mesya Maulani dengan NIM 201109121200010. Saya Yuli Sepira dengan NIM 201109123200011. Dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Akan menjelaskan materi tentang aliran behaviorisme. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kalian tonton video ini. Pemikiran pendahulu aliran behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Pandangan ini sudah berlangsung lama sejak zaman Yunani kuno, ketika psikologi masih dianggap bagian dari kajian filsafat. Namun, kelahiran behaviorisme sebagai aliran psikologi formal diawali oleh J.B. Watson pada tahun 1913 yang menganggap psikologi sebagai bagian dari ilmu kealaman yang eksperimental dan objektif. Behaviorisme adalah paham yang menekankan pada perubahan tingkah laku yang didasari oleh prinsip stimulus dan respon. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan, dan tingkah laku adalah hasil belajar. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori utama Pavlov. Teori Pavlov dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 hingga 1936. Teori Pavlov merupakan teori klasik conditioning atau biasa disebut pengkondisian atau persyaratan klasik, yang ditemukan melalui percobaan terhadap anjing yang dipasangkan dengan stimulus bersyarat pada perangsang asli dan netral hingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Urutan kejadian melalui percobaan terhadap anjing pada teori ini yaitu 1. Unconditioned stimulus.
yaitu stimulus yang tidak dikondisikan, atau stimulus yang langsung melakukan respon. Contohnya pada teori ini adalah daging yang mampu merangsang anjing untuk mengeluarkan air liur. Yang kedua ada unconditioned respon, yaitu perilaku respon, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya unconditioned stimulus. Contohnya air liur anjing yang keluar dikarenakan anjing tersebut melihat daging. Yang ketiga adalah conditioning stimulus atau stimulus bersyarat. Stimulus yang tidak langsung memberikan respon. Conditioning stimulus ini harus selalu dipasangkan dengan unconditioned stimulus. Contohnya, bunyi bel akan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur ketika bel tersebut dipasangkan dengan daging. Yang keempat adalah conditioning respon, yaitu respon yang bersyarat. Respon yang muncul dengan hadirnya conditioning stimulus, contohnya air liur anjing yang keluar karena mendengar bel tersebut. Dengan menerapkan strategi Pavlov, individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tetap untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak mengenali bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya sendiri. Asosiasionisme adalah aliran yang banyak menekankan pada hukum-hukum asosiasi untuk menerangkan berbagai gejala kejiwaan. Aliran ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni asosiasionisme baru dan asosiasionisme lama. Asosiasionisme baru dikenal dan berkembang pula dengan tokoh-tokohnya seperti Hermann Ebbinghaus dan Sloterdijk. Letak perbedaan antara asosiasionisme lama dan asosiasionisme baru adalah dengan cara pendekatannya dalam menyelidiki penyelidikannya. Asosiasionisme lama memulai berbagai penyelidikannya dari mempelajari efek-efek baru kemudian sebab-sebabnya. Sedangkan asosiasionisme baru sebaliknya, yakni memulai penyelidikan dengan mempelajari sebab-sebab suatu proses psikis dan baru kemudian menyelidiki efek-efeknya. Sebagai contoh dari aliran asosiasionisme baru ialah eksperimen dari Ebbinghaus. Ia menyelidiki tentang proses lupa. Ia memberikan sederet suku kata yang tak bermakna kepada orang-orang percobaannya, seperti pep, tet, det, dan sebagainya. Suku kata yang tak bermakna ini lebih sukar diingat daripada kata-kata yang bermakna. Oleh karena itu, suku-suku kata tak bermakna itu sangat sesuai untuk mengukur daya ingat seseorang. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kejadian belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera, atau sesuatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi dan berbuat. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan akibat adanya rangsangan. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Teori Thorndike ini disebut pula dengan teori koneksionisme. Bentuk paling dasar dari belajar adalah trial and error learning atau selecting and connecting learning, dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu. Oleh karena itu, teori belajar yang dikemukakan oleh Thorndike ini sering disebut dengan teori belajar koneksionisme atau teori asosiasi. Ada 3 hukum belajar yang utama, yakni 1 hukum efek, 2 hukum latihan, dan 3 hukum kesiapan. Prinsip-prinsip behaviorisme.
Yang pertama, stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat peraga, gambar, atau carta tertentu dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Reaksi ini haruslah dapat diamati dan diukur. Yang kedua, reinforcement atau penguatan. Reinforcement ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, penguatan positif dan negatif. Pemberian stimulus positif yang diikuti respon disebut penguatan positif, sedangkan mengganti peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat perilaku disebut penguatan negatif. 2. Penguatan primer dan sekunder. Penguatan primer adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik, sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. 3. Kesegeraan memberi penguatan. Penguatan hendaknya diberikan segera setelah perilaku muncul karena akan menimbulkan perubahan perilaku yang jauh lebih baik daripada pemberian penguatan yang diulur-ulur waktunya. 4. Pembentukan perilaku. Menurut Skinner, untuk membentuk perilaku, seseorang diperlukan langkah berikut. Pertama, mengurai perilaku yang akan dibentuk menjadi tahapan-tahapan yang lebih rinci. Menentukan penguatan yang akan digunakan. Penguatan terus diberikan apabila muncul perilaku yang semakin dekat dengan perilaku yang akan dibentuk. Yang kelima, kepurnahan. Kepurnahan akan terjadi apabila respon yang telah terbentuk tidak mendapatkan penguatan lagi dalam waktu tertentu. Tokoh-tokoh yang berperan dalam aliran behaviorisme. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike tahun 1874 sampai tahun 1949. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Teori Thorndike ini sering disebut juga dengan teori belajar koneksionisme atau teori asosiasi. Yang kedua, ada Ivan Petrovich Pavlov tahun 1849 sampai 1936. Berdasarkan penelitian Pavlov, individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Yang ketiga, ada Burrhus Frederick Skinner tahun 1904 sampai 1990. Menurut Skinner, stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan ini nantinya memengaruhi munculnya perilaku. Yang keempat, ada Edwin Ray Guthrie tahun 1886 sampai 1959. Menurut Guthrie, hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Yang kelima, ada John Watson tahun 1878 sampai 1958. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Yang keenam, ada Clark L. Hull tahun 1884 sampai 1952. Bagi Hull, belajar adalah kebutuhan biologis, dan pemuasan terhadap kebutuhan biologis tersebut sangat penting, sehingga stimulus dalam belajar selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud macam-macam. Yang ketujuh, Albert Bandura tahun 1925.
Bandura menekankan teori belajar sosial atau modeling. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu, terutama dalam belajar sosial dan moral, terjadi melalui peniruan dan penyajian contoh perilaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari teori behaviorisme. Kelebihannya yang pertama yaitu membiasakan guru agar jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua adalah membiasakan murid untuk belajar mandiri karena guru tidak memberikan ceramah, dan jika murid menemukan kesulitan, baru kemudian ditanyakan kepada guru. Yang ketiga adalah mampu membentuk perilaku yang disiplin dan bertanggung jawab, yaitu dengan memberikan pengakuan yang positif terhadap perbuatan yang sesuai. Selanjutnya, perilaku yang tidak sesuai mendapatkan penghargaan yang negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Yang keempat, yaitu dapat mengoptimalkan bakat dan juga kecerdasan siswa yang telah terbentuk sebelumnya. Maksudnya adalah jika seorang anak telah mahir dalam suatu bidang tertentu, maka akan bisa lebih dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan agar bisa menjadi lebih optimal. Yang kelima adalah itu mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Yang selanjutnya, yang keenam adalah dapat mengganti stimulus yang satu kepada stimulus yang lain dan seterusnya sampai muncul respon yang diinginkan. Yang ketujuh, teori ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan juga pembiasaan yang membuat unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan juga daya tahan. Yang kedelapan, teori ini sangat cocok untuk anak-anak yang masih sangat memerlukan dominasi dari orang dewasa, yaitu suka mengulangi dan juga harus dibiasakan, suka meniru, dan juga suka dengan bentuk-bentuk penghargaan secara langsung. Adapun kekurangan dan kelemahan dari aliran behaviorisme diantaranya, pertama, ketidakmampuan menjelaskan situasi belajar yang kompleks karena hanya berfokus pada stimulus dan respon saja. Yang kedua, aliran ini kurang mampu menjelaskan tentang adanya variasi emosi siswa. Contohnya, jika ada dua anak yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang relatif sama, namun mengapa perilakunya terhadap suatu pelajaran bisa berbeda? Teori ini tidak memperhatikan keberadaan pengaruh pikiran ataupun perasaan yang menghubungkan minat dan bakat siswa. Lalu, yang ketiga, aliran ini cenderung mengarahkan siswa berpikir linear, konvergen, tidak produktif, dan tidak kreatif. Karena pada aliran ini, belajar merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga siswa tidak bisa bebas berkreasi dan berimajinasi, padahal banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar. Lalu, yang keempat, bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, tidak melalui pengembangan nalar siswa. Yang kelima, murid hanya sebagai pendengar dan penghafal, dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang keenam, penggunaan hukuman dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang ketujuh, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipenuhi oleh dorongan yang diberikan oleh guru itu sendiri. Yang kedelapan, kurangnya inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer, sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang kesembilan, pembelajaran yang siswa berpusat pada guru yang bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Dan terakhir, penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai senter, otoriter komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari siswa.